Lo nggak miskin, tapi sistem sekarang bikin duit lo lebih cepat habis. Coba jujur, gaji lo sama, income lo nggak berubah banyak, tapi kenapa rasanya makin sempit? Ini bukan perasaan. Data nunjukin harga makanan naik sekitar 3-6% dalam setahun terakhir. Transport dan ongkir juga ikut naik. Masalahnya bukan kenaikan besar, tapi kecil-kecil dan terus-terusan. Makanya lo nggak sadar. Lo nggak ngerasa boros, nggak beli aneh-aneh, tapi duit tetap habis. Yang lo nggak sadar, duit sekarang nggak habis sekali besar, tapi bocor pelan-pelan. Dan justru kebocoran kecil ini yang paling bikin lo tekor. Bukan belanja besar, tapi ini semua bikin uang lo bocor halus. Ngopi 25.000, ongkir 10.000, jajan 20.000. Kelihatannya kecil, tapi sehari bisa 50-100.000. Kalau dikali sebulan bisa 1,5-3 juta. Dan ini makin sering sekarang. Kenapa? Karena digital payment, QRIS, e-wallet, promo, itu yang bikin lo lebih gampang transaksi. Tapi ini juga titik bocornya. Masalahnya bukan jumlah, tapi frekuensi. Dan sistem sekarang emang bikin lo lebih sering keluar uang. Duit lo sekarang bisa keluar tanpa lo ngerasa bayar. Subscription sekarang di mana-mana. Netflix, YouTube, ID favorit lo, Spotify, tools, apps, 20.000, 50.000, 100.000. Kelihatannya ringan, tapi data nunjukin rata-rata orang punya 3-5 subscription aktif. Itu bisa 150-300.000 tiap bulan tanpa lo mikir. Kalau lo punya bisnis, tools, ads, fee platform bisa jauh lebih besar. Ini masalahnya, duit keluar otomatis, dompet lo makin tipis, dan di tengah bulan lo cuma bisa nangis. Dan ini baru satu lubang, masih banyak yang lain. Sekarang keluar uang itu terlalu gampang dan itu bahaya. Dulu bayar cash, kerasa. Sekarang tinggal tap sekali, uang lo cair berkali-kali. Studi nunjukin orang cenderung belanja lebih banyak pakai digital dibanding cash. Karena nggak kerasa kehilangan uang. Makanya transaksi makin sering, pengeluaran makin banyak. Yang lo nggak sadar, kemudahan ini bikin kontrol hilang, dan ini belum yang paling bikin bisnis kecekik. Masalah sebenarnya bukan satu harga naik. Makanan naik, transport naik, biaya hidup naik. Inflasi global sekarang di kisaran 3-5%. Kelihatannya kecil, tapi semua kebutuhan naik barengan. Kerasa banget. Kalau lo UMKM, bahan naik, ongkir naik, packing naik, tapi harga jual susah ikut naik. Dan ini yang bikin bisnis kecil kecekik, biaya naik tapi harga nggak bisa ikut. Dan ini bukan akhir, tapi baru awal tekanan. Kalau lo jualan, ini penting, yang bikin lo tekor bukan satu biaya besar. Banyak UMKM mikir rugi itu karena satu hal, padahal realitanya biaya kecil yang numpuk. Coba lihat, bahan naik sedikit, ongkir naik sedikit, fee platform 5-10%, packing, admin, dan lain-lain. Kelihatan kecil semua. Tapi kalau di jumlah, margin lo habis di belakang layar. Misalnya, lo jual produk 100.000, fee 10% hilang 10.000. Ongkir subsidi 5.000, biaya admin dan lain-lain 5-10.000. Sisanya makin tipis. Ini masalahnya, lo fokus jualan di depan, tapi kebocoran terjadi di belakang. Dan ini yang bikin banyak bisnis kelihatan jalan, tapi sebenarnya pelan-pelan sekarat. Sekarang bukan cuma biaya naik, tapi customer juga berubah. Sekarang orang belanja beda, lebih hati-hati, lebih mikir, lebih sensitif harga. Data nunjukin spending mulai melambat di banyak tempat. Artinya, orang tetap beli tapi lebih selektif. Kalau lo punya bisnis, conversion bisa turun, repeat order bisa turun. Bukan karena produk lu jelek, tapi karena kondisi market berubah. Orang sekarang lebih fokus ke kebutuhan, bukan keinginan. Makanya produk yang dulu laku sekarang bisa lebih susah gerak. Ini penting, yang berubah bukan cuma bisnis lo, tapi cara orang belanja. Dan kalau lo masih pakai cara lama, lo bakal mulai ketinggalan. Ekonomi lagi berubah dan bisnis kecil kena duluan. Sekarang aktivitas bisnis global mulai melambat. Data PMI ada di sekitar 51, mendekati stagnan. Artinya apa? Uang makin ketat di market, orang lebih hati-hati keluar duit. Perusahaan juga lebih hati-hati spending. Kalau lo UMKM, ini langsung kerasa. Traffic turun,
penjualan lebih susah, kompetitor makin banyak, dan karena market makin sempit, persaingan makin keras. Yang tadinya santai, sekarang jadi ketat. Yang bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling cepat adaptasi. Dan ini yang banyak pebisnis awal belum siap. Kalau lo ngerasa duit makin cepat habis, itu bukan perasaan. Jam kerja lo sama, income sama, tapi harga naik, uang lebih cepat habis. Itu real. Dan ini kejadian ke banyak orang sekarang. Ini bukan salah lo, ini sistem yang berubah. Ini bukan cuma soal duit, ini soal cara lo bertahan. Sekarang dunia berubah cepat, cara orang belanja berubah, cara uang keluar berubah, cara bisnis jalan juga berubah. Kalau lo nggak sadar, lo bakal terus merasa kurang. Kalau lo punya bisnis, lo harus mulai lebih aware, ngerti biaya, ngerti market, ngerti perilaku customer. Karena sekarang, bukan yang paling besar yang menang, tapi yang paling cepat ngerti situasi, yang sadar duluan, yang punya peluang lebih besar. Karena di kondisi sekarang, yang nggak sadar yang paling cepat gulung tikar dan pulang.